Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan siang hari ini. Hari ini kita ada paket lagi, kali ini paket recording. Nah, paket recording juga produknya dari Recording Tech. Hari ini kita mau review menjual satu paket yang bisa teman-teman gunakan untuk home recording ataupun digunakan untuk recording pemula. Pastinya kalau recording profesional sudah tidak menggunakan alat seperti ini yang pasti. Tapi meskipun teman-teman nanti pemula ataupun baru mau membuat recording untuk di rumah, kalau bisa memaksimalkan alat yang ada pasti hasilnya juga bisa bagus. Makanya hari ini mau kita review dan sekaligus kita tunjukkan cara mengoperasikannya dan cara menggunakannya daripada paket record yang akan kita review hari ini. Jadi hari ini yang mau kita review adalah full produk daripada produknya Recording Tech, yang dimana teman-teman nanti bisa dapatkan di sini juga, dan nanti teman-teman juga bisa mendapatkan videonya ini di YouTube, cara menginstalasi ataupun menggunakannya bagi teman-teman yang pemula mau membuat sebuah rekor untuk di rumah. Oke, hari ini sudah kita siapkan. Yang pertama ini adalah speaker monitor. Nah, yang sudah kita siapkan pertama adalah speaker monitor flat daripada produknya Recording Tech. Nah, kali ini teman-teman lihat di depan saya, ini sudah saya siapkan satu set untuk produk speaker recordingnya yang digunakan untuk memonitor. Jadi speaker monitor seperti ini sangatlah berguna dan juga sangat penting, terutama bagaimana nilai flatnya. Jadi teman-teman nanti bisa dikatakan hasil bagus dan tidaknya sebuah rekaman itu juga bisa dikatakan dari monitor. Jadi monitor ini kalau memang benar-benar bisa flat suaranya, ya akan bisa menghasilkan suara yang profesional dan juga bisa merespon suara yang flat. Sekali lagi, meskipun alat kita mahal, tapi kalau produksinya kurang bagus, terus teknik mixingnya kurang bagus, juga hasilnya kurang memuaskan. Meskipun alatnya bagus, tapi dengan alat yang sederhana seperti ini, kalau teman-teman bisa memaksimalkan dan juga bisa menggunakannya dengan baik, saya rasa juga bisa hasilnya dinikmati orang banyak. Jadi sekali lagi, kalau kita membandingkan dengan alat-alat tahun lalu, zaman belum ada teknologi-teknologi seperti ini, untuk record itu akan lebih sulit. Dan suaranya juga belum bisa sebagus suara-suara audio MP3 sekarang. Audio-audio lama teman-teman dengarkan sendiri di YouTube juga ada, kualitasnya seperti itu. Jadi kalau alat-alat seperti ini bisa dikatakan kalau bisa memaksimalkan hasilnya juga bisa dinikmati orang banyak. Oke ya. Yang pertama yang akan kita kenalkan adalah mikrofon kondenser. Mikrofon kondenser ini produknya juga Recording Tech dengan tipe X1 ya. Nah, ini untuk yang X1 ini memang dia karakternya menurut saya sangat pas, terutama digunakan untuk record vokal ataupun digunakan untuk podcast. Karena apa? Mikrofon yang jenis kondenser ini dia responnya tidak terlalu over. Artinya ada beberapa mikrofon kondenser itu bahkan dari luar ada mobil jalan itu bisa didengarkan dan juga bisa masuk ke mikrofon yang kita gunakan. Itu menurut saya juga kalau semuanya digunakan untuk podcast itu kurang nyaman, apalagi kalau tempatnya kurang redam. Kalau tipe yang ini, terutama kalau tempatnya tidak terlalu redam, karena responnya menurut saya juga tidak terlalu over. Contohnya dari jarak saya ke sini ini sekitar ada 10 cm ya. Ini responnya mikrofon ini bagus, jadi tidak over dan juga merespon suara yang kita hasilkan ataupun yang kita bunyikan, nanti responnya lebih sensitif. Tapi dia tidak akan merespon suara-suara yang jaraknya jauh banget. Jadi mikrofon kondenser ini memang contohnya kalau digunakan untuk podcast ini yang rekomendasi ataupun rekaman vokal. Tapi contohnya kalau mikrofon kondenser pengen digunakan untuk nonton sepak bola, contohnya untuk merekod suara penonton, itu kondensernya harus yang luas jangkauannya. Jadi yang bisa bahkan mungkin dia bunyi di sekitar 10-20 meter. Wow, istimewa itu. Jadi semua penonton gemuruhnya itu akan kedengeran hanya dengan satu kondenser. Tapi kalau yang ini digunakan untuk nyanyi, paling kalau nyanyi segini itu ya, tanpa pop filter ya, tanpa menggunakan pop filter. Posisi seperti ini menurut saya sangat pas ini dengan untuk podcast ataupun
ngerekod kalau pas kita nyanyi. Ini produk recording tech yang tipe X1. Yang kedua, nanti tripodnya ini yang kita hadirkan adalah produk dari Crimson. Kalau tripod yang kita bawakan, karena ini tripod meja biar lebih simpel teman-teman menggunakan. Kenapa Mas kok nggak pakai yang jepit? Ini yang jepit di sini juga ada, tapi kalau yang jepit meja itu memang agak sulit ketika kita harus memanfaatkan meja yang kaca terus berbahan besi, itu bisa maksimal. Tapi biasanya kalau yang berbahan ini ya kayu ya, ini kurang maksimal ketika kita menggunakan yang jenis tripod meja. Sekali lagi, kalau tripod dikembalikan kebutuhan, tapi kalau ini nanti paketnya yang tripod duduk seperti ini lebih simple, penggunaannya lebih mudah. Oke. Yang kedua, nanti kita akan menghadirkan sebuah mixer juga yang bisa digunakan untuk record. Produknya daripada recording tech tipe Elgan 6. Ini adalah mixer, ada 4 buah channel input full mono dan 5 6-nya stereo. Jadi sekali lagi ini sesuai dengan tipenya Elgan 6, dia 6 channel tapi yang 2 stereo. Untuk main outnya ada di sini, terus ada phones juga fiturnya, ada aux 1, ada efek, dan juga ada main LR yang digunakan untuk input stereonya. Terus ada equalizernya juga, mantap toh, dan juga efeknya juga sudah ada. Efeknya juga sudah lumayan, ada 16 pilihan yang teman-teman nanti bisa maksimalkan untuk rekaman-rekaman teman-teman. Oke. Nanti kita akan praktekkan bagaimana saja, kita akan tunjukkan kepada teman-teman teknis menggunakan dari paketan recording ini. Dan untuk harganya, nah sebelum kita mereview, saya hadirkan dulu, saya tawarkan dulu, saya tunjukkan dulu bahwa harganya ini nanti dengan harga 5.999.000 teman-teman sudah dapat, termasuk headphone. Nah ini termasuk headphone dari produknya Robot yang tipe G10. Jadi teman-teman nanti sudah sama satu set, pokoknya tinggal pakai. Cara menggunakannya di video nanti ada, harganya 5.099.000, sudah termasuk mikrofon dan juga headphone. Mantap, tinggal pakai aja. Ya enggak, laptopnya nih enggak, laptopnya pakai sendiri. Oke, sekarang kita akan praktekkan cara menggunakannya daripada paket yang kita hadirkan hari ini. Yang pertama, mixer yang pasti harus dinyalakan dulu. Oke, mixer nyala. Terus ini main LR, yang ini saya hubungkan ke monitor yang kiri. Terus yang ini saya hubungkan ke monitor yang kanan. Jadi yang ini menghubung ke monitor kanan, yang ini menghubung ke monitor kiri. Jadi LR stereo. Ini untuk speaker monitor dari recording tech. Terus speakernya silahkan dinyalakan dulu. Nyala. Oke, volumenya separuh dulu. Separuh. Oke. Yang kedua, kita harus memasangkan, karena saya mau menggunakan musik dari komputer, saya harus memasangkan input stereo dari PC. Nah ini, kalau ini tergantung teman-teman ya, nanti mau menggunakan PC apa enggak untuk musiknya. Ini saya mau menggunakan PC dan digunakan untuk musik, kita harus menginputkan kabel input seperti ini. Terus posisi mixer ini gain. Terus untuk tone control ada high, ada mid, ada low. Terus di sini ada gain ya, yang fungsinya untuk meminus ataupun minus 20 dB. Nah ini juga bisa difungsikan sama teman-teman. Oke. Terus untuk knobnya ada high frekuensi, ada mid frekuensi, ada low frekuensi. Aux-nya ada 1 dan 2. Ini volume yang ada di bawah. Terus nanti kalau teman-teman mau menggunakan equalizer, di sini juga bisa dimanfaatkan. Untuk main LR-nya ada di sini. Itu. Oke, sekarang kita tes ya untuk suara speaker monitor dulu. Saya pengen ngetes suara speaker monitor dari recording tech yang sudah saya hubungkan ke Elgan 6 dari recording tech mixer. Sekarang saya putar dulu musiknya. Kita akan mencoba bagaimana suara untuk speaker monitor. Ini yang kiri, ini yang kanan. Di bawah jam 1 monitornya. Sudah. Oke. Ini yang kiri.
Nah, ini sudah kita tes bagaimana untuk suara dari speaker monitor. Jadi karakternya dari monitor yang dihadirkan dari recording tech flatnya bagus, terutama kalau kita dengarkan menggunakan mixer bawaan juga dari recording tech. Intinya kalau pembelian sepaket flatnya juga bagus. Jadi teman-teman nanti kalau seumpamanya speaker monitor itu fungsinya yang jelas adalah untuk editing, itu yang pertama. Kalau pas record justru yang kita manfaatkan adalah headphone. Kalau pas kita ngerekam yang kita manfaatkan headphone, bukan speaker monitor. Speaker monitor itu kita akan fungsikan ketika kita pas ngedit. Jadi kalau pas teman-teman ngerekam, nanti yang difungsikan adalah headphone, terus mikrofon yang jelas, sama mixer, sama laptop. Nah, yang jelas adalah aplikasi di laptop ini yang sangat penting. Nah, kalau sampai ini teman-teman sudah merekam, barulah nanti ngedit menggunakan speaker monitor. Nah, itu sangat penting. Oke, sekarang kita akan mengetes kalau untuk kualitas mikrofon. Nah, oke, dikecilin dulu untuk volume dari masternya, karena kalau kita menggunakan speaker monitor, otomatis ini kondenser, otomatis ini akan feedback. Jadi otomatis kita harus mematikan monitornya dulu. Oke, sekarang saya pasang di channel nomor 3 untuk mikrofonnya, mikrofon kondenser. Dan mikrofon ini tidak akan bunyi kalau phantomnya tidak dinyalakan. Jadi harus dinyalakan untuk phantomnya. Kalau phantomnya ini nggak dinyalakan, otomatis kondensernya tidak akan bunyi, karena ini mikrofon kondenser memerlukan daya 48 volt. Jadi kalau kondenser ini nggak akan pernah bunyi, beda dengan mikrofon dynamic. Kalau dynamic nggak usah pakai phantom, dia akan menyala. Tapi kalau mikrofon kondenser wajib diklik phantomnya. Nah, oke, sekarang phantomnya saya nyalakan. Oke, ini saya kecilin. Ini phantom saya nyalakan. Oke, low, mid, high sudah flat. Sekarang kita akan tes untuk suaranya. Posisi monitor dibuat jam 12. Ini saya nyalakan ya. Monitornya saya posisikan jam 12. Oke, sudah? C T12 jam 12 ini ya. 12. C T12. Oke, sekarang jam 3. Jam 3. Sudah? Cek T12. Nah, ini posisi seperti ini tidak feedback. Posisi seperti ini daripada mikrofon recording tech X1 sama monitor speaker ini tidak ada feedback. Jadi masih bagus. Tapi kita tidak menyarankan kalau pas teman-teman nanti record itu menggunakan speaker monitor, wajib dimatikan. Daripada speaker monitornya bocor masuk ke mikrofon kondenser. Ini sudah mulai bocor ini. Oke ya. Nah, sekarang untuk reverbnya, sekarang saya coba. Karena ini ada bawaan reverb, cara mengaktifkan reverb harus kita buka reverb. Terus reverb aux 2 tosen harus dibuka, efek vol harus dibuka. Terus efek to aux, kalau yang ini mungkin nggak usah. Nah, ini sekarang kita coba Nah, ini T12. Wow, suaranya super istimewa, nyes. Karena ini mic condenser, dia bisa merespon sampai dengan 20 kilo. Makanya benar-benar suaranya bisa ces. Oke, suaranya bisa ces, nyaman banget di telinga. Cek low T12. Oke, benar-benar bisa merespon suara sampai dengan 20 kilo. Dan reverbnya daripada produk recording tech ini memang sangatlah istimewa. Ini memang volumenya saya kecilin dan saya harus mendekat, karena kalau nggak gitu feedback, karena ini speaker monitor. Beda kalau nanti kita menggunakan headphone. Kalau menggunakan headphone otomatis kita bisa lebih memaksimalkan mikrofonnya, dari jarak jauh bisa didengarkan. JA loud T12. Nah, ini suaranya nyes, mantap. Daripada mikrofon recording tech dan juga speaker monitor dan juga mixernya. Pokoknya satu paket ini enak. Satu paket seperti enak, nyaman banget. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba recordnya, teman-teman. Nah, ini sudah kita coba, sudah nyala. Mikrofon ini sudah berfungsi, speaker monitor ini sudah berfungsi, mixernya juga sudah berfungsi. Ini semuanya sudah berfungsi semua. Oke. Sekarang saya akan mencoba untuk merecord. Nah, ini untuk merecord nanti teman-teman harus menghubungkan kabel USB audio atau sound card yang dihubungkan ke laptop. Jadi ini wajib ada. Nek nggak ada ini nggak bisa ngerecord.
Jadi ini dari USB dihubungkan ke USB. Dan teman-teman, ini nanti tidak akan bisa multi track. Silahkan dipahami, yang bisa multi track hanyalah mixer digital. Semua jenis mixer analog tidak akan bisa multi track kecuali dibantu sama soundcard lagi. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan record multi track harus menggunakan digital mixer, contohnya Midas, XR, Behringer. Kalau AD itu tidak bisa, AD flag itu nggak bisa, AD yang tipe Live 20 itu nggak bisa record multi track. Yang bisa contohnya Midas, Behringer, harganya mahal. Oke ya, ini sepaket cuma 6 juta. Kalau Midas 14 juta mixer aja. Tapi dia bisa multi track. Jadi sekali lagi teman-teman, record yang ini untuk outputnya sama dengan main LR. Teman-teman harus pahami, 100% main LR masuk ke record. Jadi meskipun kita menggunakan soundcard yang ada di mixer, tapi yang keluar adalah main LR. Jadi nanti teman-teman di PC-nya akan keluar ini, microphone USB audio codec. Nah, ini di PC nanti akan keluar ini. Nih, microphone USB audio codec. Jadi teman-teman, intinya soundcard yang ada di PC ataupun yang ada di mixer ini itu nanti di direct out masuk ke USB yang ada di laptop dan nanti akan jadi mikrofon USB audio codec ataupun playbacknya menggunakan speaker USB audio codec. Jadi ini intinya drivernya. Nah, nanti masuk di laptop sini teman-teman bisa lihat. Nah, playback device. Nah, ini ya. Jadi nanti masuknya di sini. Nah, ini drivernya yang bawah ini. USB audio codec. Nah, sekarang coba mikrofon tak nyalakan, teman-teman. Monitornya paten mana sih? Monitornya biar dimatikan dulu. C tes 12 CA. CA tes 12 CA tes 12 CA. CA tes 12. CA tes 12. Nah, ini contohnya daripada respon mikrofon USB audio codec. Wow, bisa sampai over merah C. Nah, ini merah. Kalau merah tandanya over, sampainya besar-besar C. Soalnya ini mikrofonnya pol mentok jedok. Nah, ini ya. Berarti posisi seperti ini direct out yang saya lakukan daripada soundcard codec bawaan dari recording tag sudah terhubung ke laptop saya. Itu tandanya sudah naik-naik seperti itu. Oke, sekarang kita akan buktikan. Nah, membuktikannya adalah saya akan merekam lagu. Nah, sekarang ini tak matikan, monitor dinyalakan nggak apa-apa karena ini lagu. Jadi kalau lagu bisa dinyalakan monitornya untuk merekod. Saya taruh di volume jam 1. Volume jam 1 dan sekarang kita akan mendengarkan suara record untuk musik. Oke, sekarang saya play. Sekarang kita akan merecord. Jadi MP3 yang saya putar di sini itu direcord di laptop saya. Jadi MP3 yang kita putar di sini nanti biar masuk ke record laptop saya. Oke. Sekarang kita praktekkan. Ini saya nyalakan recordnya. Ini sudah nyala. Kalau posisi seperti ini berarti belum ada signal yang masuk. Sekarang saya bunyikan.
Oke, sekarang kita akan tes hasilnya. Jadi MP3 yang saya putar di mixer itu kita rekam di laptop. Nah, sekarang saya akan putar hasilnya. Apakah sama hasil suara MP3 aslinya dengan suara recordnya? Sekarang kita putar. Oke, kita coba tes untuk suaranya. Oke, play. Teman-teman lihat. Suaranya benar-benar mirip, tidak ada bedanya hasil dari MP3 asli ataupun yang kita rekam di laptop. Hasilnya sama. Sekarang kita play lagi. Oke ya, ini sudah habis. Jadi rekaman yang sudah kita record tadi sudah habis, sudah mati. Real hasilnya record ini sama dengan aslinya. Dan ini tipsnya buat teman-teman. Nanti kalau menggunakan aplikasi, kita menyarankan paling tidak untuk grafiknya kalau suara ini seperti ini. Ini flatnya. Jadi kalau bisa harus rata biar recordnya tidak keras pelan. Jadi teman-teman harus mencari nilai-nilai ataupun grafik yang sudah dilihat di sini. Nah, ini harus posisi seperti ini. Kalau seperti yang ini sudah agak over, sudah terlalu menyentuh garis. Ini sudah lumayan over suaranya. Dan kalau kita melihat contohnya di sini tadi. Nah, ini kalau bisa jangan sampai merah maksimal. Jadi bisa mungkin dibuat 6 plus daerah sini ya untuk volumenya, biar tidak terlalu over dan rekamannya bagus. Ini rekamannya bagus banget, real sama kayak aslinya. Oke, berarti fix ya bahwa produk mixer dari Recording Tech ini digunakan untuk rekaman, responnya bagus. Meskipun hanya menggunakan soundcard murah, mixernya juga murah. Ini loh teman-teman, lihat. Ini hanya menggunakan soundcard yang simple kayak gini. Dia mereknya tadi di device codec, murah banget. Tapi hasilnya bisa maksimal. Makanya teman-teman, sekali lagi meskipun ini adalah alat yang bisa dikatakan sangat terjangkau dan murah, itu kita sangat menyarankan kalau digunakan secara maksimal hasilnya juga akan top. Oke, sekarang giliran kita ngetes mikrofon. Nah, oke. Ini saya hapus ya, MP3 yang tadi sudah saya hapus. Sekarang mohon dimatikan untuk speaker recordnya, dan saya menggunakan headphone karena mikrofon kondenser. Kalau nggak gitu nanti kembali lagi suaranya, jadi harus pakai headphone. Kalau podcast, makanya di podcast itu harus pakai headphone. Karena apa? Suaranya didengarkan sendiri biar tidak bocor. Nah, oke, headphone saya pakai. Oke, terus ini teman-teman, masang headphonenya posisi di sini. Nah, ini monitor sudah mati ya. Monitor sudah mati. Oke, sekarang mikrofonnya saya posisikan lurus dengan saya. Kalau kondenser diusahakan lurus seperti ini. Sekarang saya akan tes dulu untuk suaranya, tes. Nah, ini sudah masuk di headphone saya.
Jilautis. Ini reverbnya saya nyalakan ya teman-teman ya. Ini reverb saya nyalakan. Jilautis 12HH Jilautis untuk headphone ini ya. Ini headphone bisa dimatikan, bisa dihidupkan juga headphone. Jilautis 12 tis. Oke, sekarang kita akan melihat di recordnya. Nah, ini grafik record yang penting. Kita akan melihat. Ini record sudah jalan, mikrofonnya sudah bunyi juga. Oke. Tapi kalau kita melihat mikrofonnya masih kurang gain. Nah, ini gain daripada mikrofon sekarang saya nyalakan, saya naikkan. Oke. Oke. Nah, ini sudah naik posisinya. Nah, grafik sudah mulai naik. Oke, sudah mulai naik semua grafiknya juga dengan reverb yang saya hadirkan. J-Low. Nah, ini sudah over. Di grafik sudah mulai over. Nah, kalau kita ini posisi saya, ini kalau segini, ini over. Teman-teman bisa lihat di monitor. Di monitor sudah mulai over sampai benar-benar bisa merah. Oke. Nah, jadi posisi mikrofon ini harus benar-benar diatur. Posisi ini harus benar-benar diatur. Oke ya. Saya posisikan segini. Kalau segini pas, teman-teman. Nah, ini di grafik saya. Oke. Nah, ini. Nah, segini pas. Oke, kalau podcast paling tidak segini. Oke, sekarang kita akan tes. Pada kesempatan hari ini kita sedang podcast di sebuah gedung yang dimana kita akan melihat dan kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan daripada narasumber yang sudah kita hadirkan hari ini. Jadi buat teman-teman ya, ini kita podcast pada kesempatan hari ini melihat ataupun mencoba daripada paket recording tag yang teman-teman sendiri sudah bisa melihat di grafik yang sudah kita hadirkan dengan penuh dengan sukacita, spesial persembahan paket luar biasa, bisa dijadikan home recording ataupun buat record teman-teman semuanya biar lebih simple dan juga suaranya bisa lebih maksimal. Oke, jadi untuk sensitivitasnya bagusnya segini. Ini posisi dari condenser recording tag X1. Kalau kita terlalu jauh ini tetap masuk. Nah, ini tapi kurang maksimal. Jadi ya, mikrofon ini memang karakternya kalau menurut saya digunakan untuk tag vokal ya sudah lumayan bagus, dan juga digunakan untuk podcast. Jadi sekitar ini nanti tidak akan terlalu over masuk ke sini kalau tempat kita tidak terlalu redam, dan yang jelas untuk suaranya responnya juga masih bagus. Oke. Sekarang kita tes hasilnya. Oke ya, sudah kita coba tadi hasilnya. Sekarang kita tes. Saya matikan ya. Ini mikrofonnya wajib dimatikan dulu kalau ngetes. Mikrofon sudah saya matikan. Sekarang kita akan play. Nah, monitor sekarang nyalakan. Jam 1 monitor. Oke, sekarang kita akan tes ya. Sesuai dengan grafik suara yang dilihat teman-teman, nanti suaranya akan naik atas ke bawahnya, nanti teman-teman akan lihat sendiri. Nah, ini sekarang hasilnya kita putar. Sudah bunyi juga. Oke. Tapi kalau kita melihat mikrofonnya masih kurang gain. Nah, ini gain daripada mikrofon sekarang saya nyalakan, saya naikkan. Oke. Nah, ini sudah naik posisinya. Nah, grafik sudah mulai naik. Oke, sudah mulai naik semua grafiknya juga dengan reverb yang saya hadirkan. J-Low. Nah, ini sudah over. Di grafik sudah mulai over. Nah, kalau kita posisi saya, ini kalau segini, ini over. Teman-teman bisa lihat di monitor. Di monitor sudah mulai over sampai benar-benar bisa merah. Oke. Nah, jadi posisi mikrofon ini harus benar-benar diatur. Posisi ini harus benar-benar diatur. Oke ya. Saya posisikan segini. Kalau segini pas, teman-teman. Nah, ini di grafik saya. Oke. Nah, ini. Nah, segini pas. Oke, kalau podcast paling tidak segini. Oke. Sekarang kita akan tes. Pada kesempatan hari ini kita sedang podcast di sebuah gedung yang dimana kita akan melihat dan kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan daripada narasumber yang sudah kita hadirkan hari ini.
Jadi buat teman-teman ya, ini kita podcast pada kesempatan hari ini melihat ataupun mencoba daripada paket recording tag yang teman-teman sendiri sudah bisa melihat di grafik yang sudah kita hadirkan dengan penuh dengan sukacita, spesial persembahan paket luar biasa, bisa dijadikan home recording ataupun buat record teman-teman semuanya biar lebih simple dan juga suaranya bisa lebih maksimal. Oke. Jadi untuk sensitivitasnya bagusnya segini. Ini posisi dari condenser recording tag X1. Kalau kita terlalu jauh, ini tetap masuk. Nah, ini di kantor masuk. Tapi kurang maksimal. Jadi ya mikrofon ini memang karakternya kalau menurut saya digunakan untuk tag vokal ya sudah lumayan bagus dan juga digunakan untuk podcast. Jadi sekitar ini nanti tidak akan terlalu over masuk ke sini kalau tempat kita tidak terlalu redam, dan yang jelas untuk suaranya responnya juga masih bagus. Oke. Sekarang kita tes hasilnya. Oke ya, sudah kita coba tadi hasilnya. Istimewa teman-teman, hasilnya benar-benar jernih, renyah, empuk, super. Mikrofon murah, mixer murah, monitor murah. Tapi hasilnya teman-teman dengarkan sendiri tadi, tidak ada noise sama sekali. Meskipun ya ada noise kecil itu sangat wajar, tapi hasilnya benar-benar bisa maksimal. Padahal murah meriah, mixernya murah, mikrofonnya murah, terus speakernya murah, tapi hasilnya jos. Satu set sudah komplit hanya dengan 6 juta. Teman-teman bisa mengedit langsung, teman-teman nanti bisa mendengarkan tag vokal langsung, teman-teman bisa menggunakan podcast langsung. Kalau mau menggunakan nambah mic, teman-teman tinggal nambah. Di sini sudah ada 1 2 3 4. Jadi bisa 4 mikrofon sekali podcast. Mikrofonnya kalau teman-teman beli mikrofon aja harganya cuma 699. Jadi tinggal dikalikan 699 dikali 4 buat menambahkan agar bisa podcast. Ini bisa digunakan untuk podcast ini 4 ini. Oke ya. Ini real paket yang sudah kita hadirkan daripada recording tag yang kita fungsikan sebagai home recording. Oke ya. Jadi kalau teman-teman semuanya nanti mau melakukan pembelian, langsung aja dengan harganya 5.999.000 saja. Sudah dapat satu set. Mulai dari speaker monitor dari produk recording tag, mixer daripada recording tag yang fungsinya untuk mikrofon kondenser juga sudah termasuk. Perkabelan ini yang kita instalasi semuanya sudah termasuk. Terus stand dari produknya Crimson juga sudah termasuk, dan juga headphone dari produknya Robot. Jadi sudah komplit, harganya cuma 599.000. Sudah kita tes, sudah kita cobakan. Kalau teman-teman nanti mau tanya-tanya silahkan nanti langsung WA atau tuliskan di komentar. Oke, sekali lagi ini adalah paket podcast ataupun paket home recording yang bisa teman-teman nanti manfaatkan. Ini adalah program spesial daripada kita mau review hari ini. Jadi buat teman-teman kalau nanti mau order, mau tanya-tanya ataupun nanti mau melakukan pembelian, nanti langsung bisa WA atau tuliskan di komentar. Oke ya, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.